Ini adalah tiga raja yang saleh. Desis, mengapa tiga raja yang saleh tiba-tiba muncul? Siapa ketiga orang itu? Apakah mereka pembantu Raja Dewa Langit dan yang lainnya ditemukan? Ini tiga raja yang saleh tiba-tiba muncul. Saat ketiga orang itu tiba-tiba muncul, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Tiga raja yang saleh benar-benar muncul. Bahkan selama malapetaka, sangat sulit bagi tanah besar Tianze untuk mengundang seorang raja yang saleh. Sekarang, Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang sebenarnya telah mengundang tiga Raja Dewa. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. 3. Bahkan ekspresi Xuan Tianzi dan Mo Hen berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tahu betapa sulitnya mengundang Raja yang saleh untuk membantu mereka. Sekarang, ada tiga Raja saleh yang membantu mereka membunuh Raja Naga. Tidak baik bagi orang luar untuk berpartisipasi dalam urusan benua Tianze kita. Ekspresi Xuan Tianzi berubah saat dia berkata kepada Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang dengan suara yang dalam. Orang luar, Xuan Tianzi, Raja yang saleh, Raja Naga juga orang luar. Bisakah dia membunuh orang dari kota langit dan wilayah pedang kita? Sky Divine King meraung dengan wajah muram. Xuan Tianzi, teknik pertempuran Mo Hen, jika ada di antara kalian yang menghentikan kami membunuh Raja Naga hari ini, jangan salahkan kami karena berjuang hidup dan mati. Sword Divine King berdiri tegak dengan pedang saat dia mengancam dengan nada seram. Ekspresi Xuan Tianzi dan teknik pertempuran tak terkalahkan sedikit berubah. Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Hampir semua pembangkit tenaga listrik yang mereka bangun seumur hidup telah terbunuh. Mereka pasti tidak akan begitu puas. Tiga Raja Surga, aku, Raja Naga, seharusnya tidak memiliki permusuhan denganmu, kan? Wang Xian terkejut saat melihat tiga Raja Surga yang tiba-tiba muncul. Ada tiga Raja Surgawi asing, termasuk Raja Surgawi Pedang dan Raja Surgawi Langit. Ada total 5 Raja Langit. Hehe, bagaimana bisa ada begitu banyak dendam di dunia ini? Lakukan saja apa yang kamu mau. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pria tua di depan mereka berkata dengan ekspresi riang. Dia sama sekali tidak menaruh Wang Xian di matanya. Kemungkinan dua raja yang saling membunuh satu tidak tinggi. Akan mudah bagi pihak lain untuk melarikan diri. Jika ada tiga dari mereka, ada kemungkinan besar mereka bisa menahan pihak lain di sini. Jika ada 4 dari mereka, dengan cincin pemenjaraan, ada kemungkinan 90% bahwa mereka dapat menahan pihak lain di sini. Mereka berlima memiliki peluang 100% untuk menekan lawan mereka. Lingkaran pengurungan telah dikunci. Apakah aku tidak perlu bergerak? Pria parubaya itu berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu mengejar kematian? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka bertiga. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Lakukan langkahmu secepat mungkin. Jangan buang waktu. Seorang lelaki tua di belakang mendengar kata-kata Wang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Dentang. Suara tajam dari pedang tajam terdengar. Menabrak. 2 pedang malaikat besar yang memancarkan cahaya putih. Raja Pedang yang saleh mengarahkan 1 pedang besar ke arah Wang Xian sementara Raja Langit yang saleh mengarahkan 2 pedang besar. Sepasang sayap putih murni muncul di belakang punggungnya. Niat membunuh langsung mencakup radius lebih dari 10.000 kilometer. Berdengung, Xuan Tianzi dan taktik pertempuran Mo Hen segera terbang menuju depan puluhan juta orang untuk menahan niat membunuh yang mengerikan. Kalau tidak, gempa susulan saja tidak akan mampu menahan puluhan juta orang. Mereka akan terluka parah. Apakah Anda memerlukan bantuan? Pada saat yang sama, Xuan Tianzi segera mengirimkan transmisi suara ke Wang Xian dengan ekspresi tidak menyenangkan. Tidak perlu. Suara tenang segera mencapai telinganya. Raja Naga dikutuk. Dia dikunci oleh lingkaran kurungan dan dikepung oleh 5 raja yang saleh. Dia benar-benar dikutuk. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri sekarang. Ada 5 raja yang saleh. Salah satu dari mereka mungkin bukan tandingannya. Lagi pula, Raja Naga baru saja maju ke alam dewa-dewa. Raja Naga dalam masalah besar sekarang. Dia mungkin mati. Dia baru saja naik ke alam dewa-dewa belum lama ini. Dia benar-benar sial. Siapa yang memintanya untuk membunuh para ahli kota langit kita dan domain pedang? Layani dia dengan benar. Layani dia dengan benar. Munculnya 5 raja yang saling membuat semua orang di belakang panik. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua berdiskusi dengan kaget. Hahaha. Raja Naga masih membual tentang membangun kekuatan untuk menenangkan laut bawah tanah. Sekarang, dia akan jatuh. Ini yang kamu dapatkan karena membunuh kakekku.
Biarkan Raja Nagamu menjadi sombong dan mati. Tuan Raja yang saleh, bunuh dia. Pada saat ini, di Ai, keturunan para ahli dari domain pedang kota langit melihat pemandangan ini dan mengungkapkan ekspresi yang sangat ganas. Mereka melihat pemandangan di Ai dan dengan bersemangat mengirimkan pesan satu demi satu. Ketika yang lain melihat ini, mereka menghela nafas dalam hati. Raja Naga baru saja maju dan tidak mungkin baginya untuk membunuh 5 orang dengan level yang sama. Bahkan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Hahaha, Raja Naga, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Sebentar lagi, aku akan menggunakan darahku untuk memberi penghormatan kepada semua roh pahlawan di kota langit. Raja Dewa Langit tidak bisa menahan tawa gila. Wajahnya dipenuhi dengan haus darah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 5 Raja Dewa dapat membunuhku? Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Ayo bergerak. Seseorang yang akan mati masih berani berteriak. Raja Pedang yang saleh menggeram. Jangan buang waktu. Dia hanyalah raja yang saleh yang baru saja maju. Pria tua di depannya juga berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, baiklah, baiklah. 5 raja yang saleh. Hari ini, Raja Nagaku akan memimpin Istana Naga untuk membunuh 5 raja yang saleh dan mengumumkan berdirinya Istana Naga. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia tertawa dengan arogan dan meraung keras. Murid Istana Naga, dia meraung dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia menggerakkan telapak tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Hus, 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 di sini. Segera setelah Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, Aoki Tian, Ao Xingmu, Aoki, dan Mu Zesen muncul di keempat arah. Dengan itu, Ao Yao dan Dragon Spore Dragon Seed lainnya bersembunyi di kehampaan. Hahaha, ayo bertarung. Bunuh mereka semua. Wang Xian meraung dan memindahkan batu gilingan 5 elemen di tangannya. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap, batu kilangan 5 elemen di tangannya terangkat ke langit. Banyak lubang hitam yang tampaknya terkondensasi dari hukum muncul di seluruh langit dalam sekejap. Formasi yang mengerikan itu mencakup radius 20.000 kilometer. Seluruh alun-alun peringatan tercakup di dalamnya. Bahkan puluhan juta orang benar-benar tertutup. Dunia yang sepenuhnya mandiri muncul. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat lubang hitam muncul, raungan datang dari segala arah. Anggota Istana Naga yang telah mengambil bentuk manusia segera mengungkapkan diri mereka, dan aura liar dan kekerasan melonjak ke segala arah. Perubahan mendadak membuat semua orang di sekitar mereka terlihat sangat terkejut. Mereka memandangi anggota Istana Naga dengan kaget, melihat ruang di sekitar mereka. Apa-apa yang terjadi? Puluhan juta orang tercengang, eselon atas federasi menyipit saat mereka melihat 4 prajurit Istana Naga. Ruang aneh, binatang buas yang menakutkan, tekanan kuat. Tekanan dari masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa. 4 undings lainnya tiba-tiba muncul. Semua orang tidak bisa menahan nafas dingin. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, formasi gangguan spasial lubang hitam. Ini juga formasi yang selalu diinginkan Sky City. Mereka bahkan mengirim dewa-dewa level 9 dan pakar dewa-dewa puncak untuk memburu saya. Kekuatan saat ini dari formasi ini dapat mencegah Raja Dewa Abadi kembali ke negara Dewa Abadi. Karena kalian ingin membunuhku, ayo coba, hehehe. Suara Wang Xian bergema di telinga semua orang dari dalam formasi yang dipenuhi lubang hitam. Dia berdiri di tengah 5 Raja Abadi, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia melihat orang-orang yang terkejut di sekitarnya sambil tersenyum. Brengsek. Pada saat ini, 3 orang dari Heaven Beast Corporation mengungkapkan ekspresi yang sangat malu. Mata mereka menyapu Ao Xingmu dan yang lainnya saat mereka mengepalkan tangan dengan erat. 4 prajurit raja yang saleh tiba-tiba muncul. Mereka tidak menempatkan Raja Naga di mata mereka sebelumnya, sekarang, mereka dalam masalah besar. Ruang susunan aneh ini adalah apa yang ingin mereka dapatkan, namun pihak lain memiliki 5 Raja Saleh yang abadi. Dalam pertempuran, mereka bisa melupakan kemenangan. Bahkan jika mereka menang, berapa banyak dari mereka yang masih hidup? Raja Dewa Langit, Raja Dewa Pedang, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 1 Raja Dewa? Tetua di depan menggeram dengan ekspresi malu. Ini. Pada saat itu, dahi Raja Dewa Pedang dan Dewa Langit Raja berkeringat dingin. Ekspresi mereka terus berubah. 5 Raja Dewa, dan Raja Naga sebenarnya memiliki 4 Raja Dewa di bawahnya. Ada total 5. Hari ini, ingin membunuhnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat mereka tidak bisa membunuhnya, saat dia membalas,
kota langit dan domain pedang mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan. Mereka bahkan tidak berani muncul di benua Tianze di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka sangat gelap. Mereka telah jatuh kali ini, mereka benar-benar jatuh. Siapa yang mengira bahwa Istana Naga Raja Naga akan sangat menakutkan? 4 kematian dan Kaisar Naga sebenarnya memiliki 4 bawahan Kaisar Dewa, ya Tuhan. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan Istana Naga? Ini terlalu menantang surga, tidak heran Kaisar Naga akan mengatakan sesuatu seperti menenangkan laut bawah tanah. Ini Kaisar Dewa Langit dan Pedang telah benar-benar menendang papan logam. Di bawah, puluhan juta orang menatap kosong ke depan, menelan ludah. Kekuatan Istana Naga melampaui harapan semua orang. Apakah ini kartu trufnya? Ekspresi Xuan Tianzi sedikit berubah, termasuk Wang Xian, ada total 5 raja yang saleh. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan kekuatan ini. Aku tidak mengharapkannya. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Kali ini adalah kesalahan Our Heaven Beast Corporation. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran di antara kalian. Di masa depan, perusahaan binatang buas surga kita tidak akan berpikir untuk menyerang formasimu. 3 orang dari Heaven Beast Corporation saling memandang dengan ekspresi muram. Orang tua di depan mereka memandang Wang Xian dan berkata langsung. Apa, Heaven Beast Corporation, kalian? Diam. Kami telah dikacaukan oleh kalian kali ini. Jika memungkinkan, kami benar-benar ingin membunuh kalian. Ekspresi Sky Celestial King berubah ketika dia mendengar kata-kata ahli Heavenly Beast Corporation. Dia segera meraung. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tetua di depannya memotongnya. Kali ini, untuk mendapatkan formasi susunan, Heavenly Beast Corporation tidak ragu untuk mengeluarkan cincin pengurungan yang berharga yang dapat mengurung Raja Saleh tingkat pertama. Namun, situasi saat ini sebenarnya menghadapi 5 Raja Saleh yang abadi. 5 Raja yang saleh bukan lagi faksi kecil. Mereka sudah bisa menjadi ancaman bagi Heaven Beast Corporation. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menekan pihak lain, jadi mereka menyerah secara alami. Meskipun mereka telah memprovokasi pihak lain, itu tidak sampai pada titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Mengambil kesempatan untuk menyerah bisa mengurangi kerugian mereka. Ketika Langit dan Sword Godly Monarchs melihat keputusan Heaven Beast Corporation, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. 5 lawan 2, dan itu masih di ruang ini. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan mati pada akhirnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Wang Xian memandangi 3 Raja Dewa Abadi dari Heaven Beast Corporation dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Apa maksudmu? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, ekspresi pria tua di depan sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Apa maksudmu? Tentu saja, aku ingin kalian tetap di sini. Wang Xian menatapnya dan tersenyum lembut. Pertahankan kami di sini, hahaha. Belum lagi Raja Langit dan Raja Pedang yang saleh, bahkan tanpa mereka, tidak mungkin kalian menahan kami di sini. Raja Naga, jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan benar-benar membuat marah perusahaan binatang buas surga kita. Pria parubaya di langit berteriak dengan wajah dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, apakah semua Heaven Beast Corporation sampah? Mereka datang untuk membunuhku bersama dengan Raja Dewa Pedang, Raja Dewa Langit. Sekarang, mereka benar-benar melarikan diri dalam ketakutan. Lelucon yang luar biasa. Karena mereka ada di sini, ayo bertarung. Mari kita lihat siapa yang bisa keluar hidup-hidup pada akhirnya, hahaha. Ketika Wang Xian melihat pria parubaya itu tertawa gila, dia juga tertawa gila dengan wajah dingin. Dalam pertempuran di level yang sama, Wang Xian tidak pernah takut pada siapapun. Orang-orang dari organisasi Heaven Beast ingin membunuhnya. Sekarang dia begitu kuat, mereka ingin segera pergi. Apakah itu mungkin? Karena mereka telah mengambil keputusan, mereka harus membayar harganya. Ketika orang-orang dari organisasi Heaven Beast mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka berubah drastis. Mereka memindai 4 anggota Istana Naga di sekitar mereka dengan murung. Mereka memiliki jumlah raja yang saleh yang sama, namun pihak lain ingin bertarung sampai mati dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Brengsek. Mereka bertiga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kali ini, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Raja Dewa Langit, Raja Dewa Pedang, bergeraklah. Jika kamu tidak dapat menghancurkanku kali ini, aku akan menghancurkan kota langitmu yang tinggi dan perkasa hingga rata dengan tanah. Aku akan mematahkan semua pedang di wilayah pedangmu. Jika kamu ingin membunuhku,
kamu harus membayar harganya. Tatapan Wang Xian menyapu mereka berlima saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Gelombang niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Puluhan juta orang merasakan aura tak terkalahkan dari Raja Naga. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyaksikan dengan mulut ternganga. 5 raja yang saleh melawan 5 raja yang saleh, dan mereka benar-benar berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Raja Naga terlalu garang. Jika mereka bertarung, raja yang saleh juga akan jatuh. Ini terlalu. Semua orang kehilangan kata-kata. Mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Di antara mereka, orang-orang dari kota di langit dan wilayah pedang terlihat sangat malu. Akankah Raja Saleh mereka menjadi tandingan Raja Naga? Akankah kota di langit dan domain pedang benar-benar dihancurkan di masa depan? Saat ini, terutama di Ai. Pemandangan di depan mata mereka terpampang jelas di Ai. Seluruh 100 miliar orang di benua Tianze menyaksikan dengan bingung. Kaget, kaget. Komentar yang dengan arogan mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Raja Naga telah menghilang. Pada saat ini, semua orang di SWOT Domain dan Sky City merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan Istana Naga bukan lagi sesuatu yang bisa ditentang oleh Raja Saleh mereka. Selanjutnya, Kota Langit dan Domain Pedang mungkin akan menghadapi bencana besar. Apakah mungkin berdoa agar Raja Saleh mereka membunuh Raja Naga dan menghancurkan Istana Naga? Bagus, bagus, bagus. Raja Naga, apakah Anda benar-benar berpikir kami takut pada Anda? Anda baru saja mencapai Dewa Abadi Raja Rilem dan Raja Dewa yang baru saja mencapai Dewa Abadi Raja Rilem berani bertarung dengan kami, hahaha. Kalian bertiga dari Heaven Beast Corporation, kalian telah dituduh sebagai sampah dan pihak lain tidak akan membiarkan kalian pergi. Bukankah kalian akan bergerak sekarang? Dewa Pedang Raja memegang pedang besar di tangannya dengan erat dan meraung ke arah 3 orang dari Heaven Beast Corporation. HMPH, tutup mulut. Hari ini, Heaven Beast Corporation akan membunuh 3 raja yang saleh. 2 di antaranya akan diserahkan kepadamu. Orang tua di depan Heaven Beast Corporation meraung pada Dewa Pedang Raja dengan ekspresi dingin. Dia menatap Wang Xian dan berkata dengan ekspresi dingin. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Hahaha, serahkan Raja Naga padaku. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Wajah Sky Celestial King sedingin es saat dia mengunci Wang Immortal dan meraung dengan cara yang menakutkan. HMPH, kamu harus menyerahkan Raja Naga kepada kami. Surga Timur, kamu mengambil alih Raja Naga. Pria tua di depan Heaven Beast Corporation segera membalas saat dia berbicara dengan pria paruh baya di langit. Baiklah, pria paruh baya di langit mengangguk dan menjawab dengan keras. Dia masih sangat percaya diri dalam menghadapi Raja Surga yang baru saja maju. Dia ingin menekannya dan mendapatkan formasi susunan yang saat ini menjebak mereka. HMPH, Dewa Raja di langit melihat lawannya ingin berurusan dengan Raja Naga. Dia mendengus dan tidak melanjutkan pertarungan. Dia tahu bahwa lawannya masih ingin mendapatkan arai. Bagus sekali, bunuh. Wang Xian melihat lawannya masih bertarung dengannya. Senyum muncul di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerang pria paruh baya di langit. Lengannya langsung berubah menjadi cakar naga. Cakar naga 7 warna merobek ke arahnya. Kamu mencari kematian. Sesuatu yang baru saja maju ke alam raja yang saleh yang abadi berani melawanku. Pria paruh baya itu berteriak dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Pagoda itu berwarna merah dan api hukum di atasnya menyala. Dia melambaikan tangannya dan pagoda itu langsung menjadi lebih besar dan menyerang Wang Xian. Ledakan, tabrakan yang mengerikan mewakili letusan pertempuran. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat ini, Ao Qitian, Ao Xingmu, dan yang lainnya meraung. Aura kekerasan menyebar seperti badai yang mengerikan. Energi merah darah dipenuhi dengan darah dan kebrutalan. Keduanya menyerang Raja Langit-Langit dan Raja Langit Pedang bersama-sama. Hus, hus, hus. Mou Zesen memisahkan jarak dan mengunci salah satu dari mereka dengan busur dan anak panah yang menakutkan. Ao Xingmu, di sisi lain, melambaikan dahannya dan langsung menuju kedua Raja Saleh lainnya dari Heaven Beast Corporation. Keduanya bergabung untuk melawan mereka berdua. Pertempuran benar-benar meletus. Area yang terkena dampak pertempuran antara dua raja yang saleh bisa mencapai radius lebih dari 10.000 km. Pertempuran antara 10 raja yang saleh di ruang ini tampaknya sangat kecil. Beberapa gempa susulan menghantam lubang hitam yang mengganggu formasi susunan udara dan memicu gelombang riak. Formasi susunan ini mungkin akan segera dihancurkan oleh gempa susulan. Weng, di bawah,
Xuan Tianzi segera membentuk formasi besar, menyelimuti puluhan juta orang di dalamnya. Tidak ada yang keluar dari formasi arai. Dia berteriak pelan saat matanya berbinar saat dia melihat pertempuran di atas. Kakak Xuan Tianzi, haruskah kita mengambil tindakan untuk menghancurkan Raja Surgawi Langit dan Raja Surgawi Pedang? Pada saat itu, suara mohen teknik pertempuran tiba-tiba mencapai telinga Xuan Tianzi, menyebabkan dia sedikit terpana saat dia melihat keheranan. Hehe, klan aristokrat teknik pertarungan kita berutang budi pada Raja Naga. Aku mungkin akan mengambil tindakan nanti. Mohen teknik pertempuran menatapnya dan tersenyum, suaranya terngiang-ngiang di benaknya. Iya, sekarang saya dapat menjamin bahwa saya dapat menghancurkan Raja Langit-Langit dan Raja Langit Pedang, saya siap untuk mengambil tindakan. Namun, tidak mudah untuk membunuh orang-orang dari Heaven Beast Corporation. Kalau tidak, mereka mungkin berurusan dengan benua Tianze kita. Xuan Tianzi menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, cari kesempatan untuk mengambil tindakan. Yang terbaik adalah membunuh mereka dalam satu serangan. Metode pertempuran yang dikatakan mohen. Apakah ini pertempuran antara raja-raja dewa? Terlalu mengerikan. Kekosongan itu tampaknya tercabik-cabik oleh retakan. Hukum substansial dapat menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Kerajaan ilahi Raja Dewa Abadi ada di dalam celah kehampaan. Jika pertarungan 5 lawan 5 berlanjut, mungkin benar-benar ada Raja Dewa yang sekarat. Dari belakang, semua orang melihat pertempuran di langit dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya pertempuran Raja yang saleh begitu dekat dengan mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Tidak peduli siapa yang menang, selama Raja Naga tidak mati, kota di langit dan domain pedang akan menjadi pecundang terbesar. Lagi pula, perusahaan binatang surgawi tidak akan melindungi mereka. Apa yang terjadi dengan pertempuran sekarang? Kecepatannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Semua orang di AI sedang menonton video. Saat ini, video dipenuhi dengan segala macam warna. Mereka sama sekali tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Tekan dia untukku. Beraninya sampah sepertimu, yang baru saja naik ke tingkat raja yang saleh, provoke our Heaven Beast Corporation. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Di tengah medan perang, mata pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pagoda Flaming di tangannya langsung melebar hingga radius lebih dari 1000 km. Pagoda Flaming mengeluarkan suara terbakar yang keras. Pagoda raksasa menekan Wang Xian. Dia berdiri di pagoda dan memasukkan kekuatan hukum ke dalamnya. Seolah-olah dewa api telah turun dari langit. Oh tidak, senjata dewa orang itu sangat kuat. Raja Naga baru saja naik ke tingkat Raja Dewa Abadi. Dia mungkin tidak bisa memblokirnya. Di bawah, Mohen, yang menggunakan teknik pertempuran, berseru kaget saat melihat serangan ini. Raja Naga bukan lawannya. Itu normal bahwa dia bukan lawannya. Lagi pula, Raja Naga baru saja naik ke tingkat Raja Dewa yang abadi. Mereka yang mendengar dari belakang sedikit terkejut saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Hehe, ini saatnya. Wang Xian melihat pagoda Flaming di langit dan menunjukkan senyuman. Dia memandangi Raja setengah baya yang saleh dari Heaven Beast Corporation yang memandang rendah dirinya dengan ganas. Wajahnya dipenuhi ejekan. Berdengung. Pada saat ini, sosok Ao Yao muncul di belakang Raja Saleh Parubaya. Memprovokasi perusahaan binatang buas langitmu. Kamu mencari kematian. Ingat, jangan memprovokasi aku di kehidupanmu selanjutnya. Wang Xian menatap Raja Saleh Parubaya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah? Raja Saleh Parubaya sedikit tercengang saat melihat kepercayaan diri Wang Xian. Tiba-tiba, ancaman kematian menyelimuti hatinya. Ini menyebabkan dia dipenuhi dengan kengerian. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia merasakan ancaman kematian? Tubuhnya langsung meledak dengan hukum api yang menakutkan. PFFT. Namun, pada saat itu, cakar setajam belati menusuk ke atas kepalanya. Cakar seperti sabit menembus lehernya. Yang satu terang, sedangkan yang lain gelap. Dua energi ekstrim memasuki tubuhnya, langsung memadamkan kekuatan hidupnya. Tidak, Raja Saleh Parubaya merasakan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia melebarkan matanya dan berteriak tak percaya. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa keberadaan yang menakutkan seperti itu bersembunyi di kehampaan ini. Apa? Langit Timur. Dua Raja Saleh lainnya dari Heaven Beast Corporation merasa ngeri saat mendengar suara putus asa ini. Mereka buru-buru menoleh dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat bayangan hitam dan putih aneh menempel di punggung pria parubaya itu, pupil mata mereka menyempit.
Mereka dipenuhi dengan kejutan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Raja Saleh Parubaya dari kelompok binatang surgawi meraung, menyebabkan semua orang tercengang. Di bawah, semua orang melihat ke atas dengan bingung, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya. Ini Raja Naga masih siap. Pembunuhan yang mengerikan dari Raja yang Saleh ini sangat kuat. Mohen juga melihat sosok hitam putih yang aneh itu. Melihat sosok di belakang Raja Saleh Parubaya, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jika sosok ini tiba-tiba muncul di belakangnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ini terlalu aneh. Makhluk ini memang menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Pantas saja adik laki-laki Wang Xian begitu percaya diri. Xuan Tianzi juga menatap Ao Yao dengan ekspresi serius. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, ada kemungkinan besar untuk membunuhnya. Oh tidak, Raja yang Saleh dari Heaven Beast Corporation benar-benar terbunuh. Sialan, apakah dia sampah? Raja Sky Godly menoleh dan meraung marah ketika dia melihat pemandangan ini dengan mata merah darah. Pihak lain memiliki Raja Saleh yang abadi yang pandai bersembunyi dan membunuh. Hati-hati, semuanya hati-hati. Raja Dewa Pedang melihat ke atas, matanya menunjukkan jejak ketakutan saat dia meraung keras. Tiba-tiba, pembunuhan aneh seorang Raja yang Saleh muncul. Pihak mereka langsung kehilangan satu orang, dan situasi saat ini adalah 6 lawan 4. Saat orang lain jatuh, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini hari ini. Sial, hancurkan formasi susunan ini dan ayo kabur. Dua Raja yang Saleh dari Heaven Beast Corporation meraung marah dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Mereka tidak bisa lagi memenangkan pertempuran ini. Karena mereka tidak bisa menang, mereka tidak perlu bertarung lagi. Mereka harus segera melarikan diri. Keduanya tidak ragu sama sekali. Mereka menghadapi serangan Mo Zesen dan Ao Xingmu secara langsung dan menyerang formasi yang mengganggu lubang hitam. Ao Yao, ayo blokir mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Formasi interferensi lubang hitam tidak dapat menahan serangan mereka. Ketika Wang Xian melihat bahwa mereka ingin melarikan diri, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerang salah satu tetua. Buka dan tahan serangan dari belakang. Ketika sesepuh yang merupakan pemimpin Heaven Beast Corporation melihat Wang Xian dan yang lainnya menyerang, dia mengertakkan gigi dan berteriak keras. Baiklah, orang tua lainnya menjawab dengan keras. Dia mengatupkan giginya juga dan sebuah perisai besar muncul di belakangnya. Kunci salah satunya, Wang Xian meraung dengan marah dan mereka berempat menyerang salah satu lelaki tua itu. Ah, saya akan menahan mereka. Penatua Liu, Anda merusak formasi. Orang tua yang diserang merasakan energi menakutkan di belakangnya dan tidak berani terus menyerang formasi. Dia segera berbalik dan menyalakan kekuatan hidupnya untuk melepaskan pertahanan yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Wang Xian, Ao Xingmu, dan Mu Zesen mendarat di pertahanannya dan segera menghancurkannya. Kekuatan hukum yang mengerikan mendarat di tubuhnya dan mengirimnya terbang mundur. Dia terluka parah. Dalam situasi 4 lawan 1, kecuali seseorang memiliki formasi yang menakutkan seperti Xuan Tianzi, akan sulit untuk menahannya. Jelas, lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan Xuan Tianzi. Bang! Pada saat ini, serangan lelaki tua lainnya mendarat di lubang hitam yang mengganggu formasi udara, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat. Tunggu 3 detik lagi. Ketika lelaki tua itu melihat fluktuasi yang kuat dari formasi, cahaya terang muncul di matanya, dan dia segera meraung keras. Bagus! Pria tua yang terluka itu meraung keras. Dalam 3 detik, dia bisa memblokirnya. Weng! Namun di saat berikutnya, ancaman kematian menelannya, bayangan hitam dan putih muncul di belakangnya. Orang tua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia langsung ditusuk oleh cakar yang tajam. Dia menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan ketidakpercayaan. Satu lagi, kaisar abadi lainnya. Batuk-batuk-batuk. Pria tua itu terbatuk hebat saat darah dalam jumlah besar mengalir keluar. Orang tua yang menyerang formasi arai membeku. Dia menoleh dengan kaku dan ketika dia melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Tidak, Raja Naga, jika kamu berani membunuh kami, perusahaan binatang surgawi kami tidak akan melepaskanmu. Ekspresi lelaki tua itu buas saat dia meraung ketakutan. 2 dari mereka, dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 raja yang saleh dari Heaven Beast Corporation dibunuh. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Apa yang paling membuatnya putus asa adalah bahwa ada 7 raja yang saleh. 7 dari mereka, total 7.
Di antara mereka, ada dua pembunuh yang menakutkan. Adapun apakah ada keberadaan yang menakutkan di sekitar kehampaan, dia tidak yakin. Kelilingi dan bunuh. Ketika Wang Xian mendengar ancamannya, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Pada awalnya, 3 orang dari Heaven Beast Corporation tidak memandangnya. Sekarang, hehe, bahkan jika mereka berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Atas perintah Wang Xian, saat berikutnya, mereka semua langsung menyerang lelaki tua itu. 5 lawan 1. Dengan kekuatan Ao Yao dan Dragon Spur lainnya, sangat mudah untuk membunuhnya. Tidak. Ketika Ao Yao dan yang lainnya muncul di sekitar lelaki tua itu, dan ketika serangan Wang Xian, Mo Zesen, dan Ao Xingmu datang dari depan, lelaki tua terakhir dari grup binatang buas mengeluarkan raungan putus asa. Kesenjangan itu terlalu besar. Itu sangat besar sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ao Yao dan yang lainnya harus menghabiskan sumber daya 1,5 kali lebih banyak daripada spesies naga lainnya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat Raja Abadi. Demikian pula, begitu mereka memiliki kekuatan tempur Raja tingkat 1 yang abadi, itu berarti bahwa mereka hampir dapat langsung membunuh mereka yang memiliki tingkat yang sama. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh spesies naga lainnya. Ketika jeritan terakhir dari Heaven Beast Corporation terdengar, itu berarti 3 ahli tingkat Raja Abadi telah jatuh. Masih ada 2 lagi. Wang Xian dengan santai menyingkirkan mayat mereka dan melihat ke samping. Aoki Tian dan Aoki bertarung melawan Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang. Namun, saat ini, mereka tidak bertarung bersama. Suasana di seluruh ruangan sedikit aneh. Raja Surgawi Langit dan Raja Surgawi Pedang memandang Aoki Tian dan yang lainnya dengan waspada dari jauh. Mata mereka melihat ke arah Wang Xian. Pada saat ini, dahi mereka dipenuhi keringat dingin dan wajah mereka sangat pucat. Bahkan pedang yang dipegang oleh Raja Surgawi Pedang pun bergetar. Meneguk. Di bawah mereka, semua orang menelan ludah mereka dan menatap langit dengan kaget. Tanpa ledakan energi, banyak orang bisa melihatnya dengan jelas. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 3 raja yang saleh dari Heaven Beast Corporation telah benar-benar jatuh. Mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Namun, ada 2 lagi raja yang saleh di pihak Raja Naga, 2 raja saleh yang kuat dan aneh. Mereka melihat ke langit dan Raja Pedang Dewa dan menamparkan bibir mereka. Melihat wajah pucat dan ekspresi penuh keputusasaan mereka, mereka berdua linglung. Sekarang 2 lawan 7, 3 raja saleh yang abadi telah dihancurkan dalam 2 menit. Berapa detik yang bisa mereka berdua tahan? Kali ini, langit dan Raja Dewa Pedang benar-benar dikalahkan. Ini sudah berakhir. Kaisar Dewa Langit dan Dewa Pedang Kaisar telah selesai, Kaisar Naga dan Istana Naga begitu kuat. Mereka terlalu kuat, 7 Kaisar Dewa yang abadi dan 2 Kaisar Dewa Pembunuh yang misterius. Tidak ada Kaisar Naga ajaib yang mengatakan bahwa Istana Naga dapat menenangkan laut bawah tanah, 7 Kaisar Dewa yang abadi, itu mungkin. Sudah berakhir, kota langit kita benar-benar selesai, Raja Naga dan yang lainnya sebenarnya sangat kuat, kita benar-benar selesai. Di dalam ruang lubang hitam, semua orang di bawah melihat ke atas dan menelan ludah. Syok, takut, hormat. Terutama orang-orang dari Sky City dan Sword Domain, melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar. Raja Naga yang begitu kuat, Istana Naga yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa bertahan? Mereka sudah bisa memprediksi hasilnya. Kota di langit dan domain pedang benar-benar dingin. Sekarang berkemas dan bersiap untuk lari. Hahaha. Barusan kamu dengan angkuh mengatakan bahwa Raja Naga akan mati. Sekarang dingin, kota di pil langit dari domain pedang. Di Ai, semua orang di benua Tianze melihat pemandangan ini dengan kaget. Namun, pada saat ini, beberapa orang di layar peluru mulai mengejek. Kedua raja yang saleh itu adalah pahlawan dari seluruh benua Tianze, tetapi Raja Naga juga pahlawan mereka. Sekarang Raja Naga telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan, banyak orang senang melihatnya. Ini karena Raja Naga sedang bersiap untuk membangun kekuatannya di laut bawah tanah, yang merupakan hal yang baik untuk seluruh benua Tianze. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, bahkan jika mereka tidak bisa menenangkan laut bawah tanah, mereka bisa mengurangi bahaya bagi umat manusia. 7 Raja Dewa yang abadi, kekuatan ini jauh lebih kuat dari seluruh benua Tianze. Berkemas dan lari. Ayo pergi ke wilayah langit misterius, wilayah langit misterius itu tidak buruk. Sekarang Raja yang saleh sudah mati, prajurit teratas dari 2 wilayah kita semuanya telah terbunuh. Bahkan jika kita tinggal di sini, kita tidak akan mampu menahan invasi monster laut.
Ayo pergi. Orang-orang Sky City dan Domain Pedang menonton, banyak dari mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Kota Langit dan Domain Pedang benar-benar dingin. Naga Kaisar Naga, kami memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Sebagai Kaisar Dewa dari benua Tianze, beri kami kesempatan. Di dalam ruang lubang hitam, Dewa Pedang Kaisar melihat ketujuh makhluk abadi yang mengelilingi mereka. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan wajah pucat. Suaranya lemah dan sama sekali tidak memiliki ketajaman dan ketajaman prinsip pedang. Aku bukan Raja Dewa dari benua Tianze, dan ini yang kamu katakan. Wang Xian menatapnya dengan mengejek ketika dia mendengar kata-katanya. Raja Naga, tinggalkan garis dalam pekerjaanmu. Di masa depan, kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi. Kami bersedia mengambil semua tabungan kami untuk menyelamatkan hidup kami. Raja Langit berdiri di sana dan ekspresinya terus berubah saat dia berbicara dengan Wang Xian. Hehe, aku tidak percaya pada kalian. Aku hanya percaya pada orang mati. Lakukan. Wang Xian tersenyum sinis dan segera memesan. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dan dia menyerang Raja Langit secara langsung. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Saat berikutnya, anggota Istana Naga segera mengambil tindakan. Ao Yao dan yang lainnya segera bersembunyi di kehampaan dan siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Oh tidak, mereka berdua ngeri saat melihat Wang Xian dan yang lainnya menyerbu. Raja Langit Xuan Tianzi, tolong selamatkan kami. Selama kami masih hidup, kami semua dapat bekerja sama untuk menenangkan seluruh lautan bawah tanah. Selamatkan kami. Raja Langit menatap Raja Langit Xuan Tianzi dan memohon dengan wajah penuh permohonan. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Xuan Tianzi menjawab dengan dingin ketika dia mendengar permohonan bantuannya. Baru saja, dia tidak diizinkan ikut campur, tetapi sekarang dia ingin dia menyelamatkan mereka, apakah itu mungkin? Jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan setuju, begitu pula Raja Naga. Orang-orang dari Heaven Beast Corporation telah terbunuh, jadi mereka harus mati. Tidak, tidak, selamatkan kami. Selama kamu tidak membunuh kami bersedia melakukan apa saja. Raja Surgawi meraung ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Wang Xian menatapnya dengan dingin. Energi mengerikan meledak. Menghadapi serangan dari Wang Xian dan anggota Istana Naga, mereka terus mundur. Saat mereka mundur, mereka harus berhati-hati terhadap pembunuhan di sekitar mereka. Berdengung. Lebih dari 10 detik kemudian, Ao Yao dan Dragon Spur lainnya muncul di samping Raja Langit pada saat yang sama. Ah! Saat mereka muncul, mata Kaisar Dewa Langit melebar saat mata merah darahnya meraung ketakutan. Bagaimana dia bisa bertahan melawan itu? Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan melawan satu pembunuhan Dragon Spin, apalagi dua. Ah! Jeritan terdengar, itu melambangkan jatuhnya Kaisar Dewa Langit. Kaisar Dewa Abadi yang telah menekan benua Tianze selama ratusan ribu tahun telah menjadi perhatian semua orang di benua Tianze. Setelah Raja Dewa Langit mati, giliran Raja Dewa Pedang. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Semua orang berpikir sendiri ketika mereka melihat pemandangan ini. Pertarungan berikutnya persis seperti yang diharapkan semua orang. 1 lawan 7, meskipun Raja Dewa Pedang jauh lebih kuat daripada Raja Dewa Langit, dia masih terbunuh dengan cepat. Peng! Saat mayat Raja Dewa Pedang jatuh dengan keras ke tanah, semua orang mengerutkan bibir mereka. Akhir dari dua raja yang saling mewakili akhir dari dua kekuatan. Kota di langit dan domain pedang mungkin akan segera menghilang dari panggung benua Tianze. Berdengung, Wang Xian mendarat di tanah dan mengumpulkan tubuh kedua raja yang saleh itu. Dengan lambaian tangannya, formasi itu menghilang sepenuhnya. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Istana Naga akan memasuki laut bawah tanah benua Tianze. Segera, Istana Naga akan menyatukan laut. Wang Xian berdiri di depan dan memandangi puluhan juta orang di depannya. Di bawah tatapan semua orang di benua Tianze, dia mengumumkan dengan tenang. Hehe, selamat atas berdirinya Istana Naga, Raja Naga. Xuan Tianzi memandang Wang Xian dan menangkupkan tangannya dengan senyum di wajahnya untuk memberi selamat padanya. Selamat-selamat, Mo Hen, teknik pertempuran, juga berkata sambil tersenyum. Haha, Istana Naga akan dibuka dalam 3 hari. Selamat datang semuanya, kami tidak akan mengganggu kalian lagi hari ini. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Aoki Tian dan Aoki, pimpin beberapa murid Istana Naga ke kota di langit dan wilayah pedang. Bawa semua kerajaan abadi dan abadi dari 2 kekuatan besar ke Istana Naga.
Dia mengucapkan kalimat terakhir dan terbang langsung ke laut bawah tanah. Semua orang mendengar kalimat terakhir dengan jelas. Xuan Tianzi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Pemenang mengambil semua. Raja Naga dan yang lainnya pantas mendapatkan rampasan perang. Lagi pula, Raja Naga tidak membunuh orang biasa, jadi mereka tidak akan menghentikannya. Federasi Benua Tianze telah mengumumkan bahwa Raja Naga dari Istana Naga adalah salah satu komandan tertinggi di Benua Tianze. Pasukan Federasi Benua Tianze berada di bawah komando Raja Naga. Raja Naga telah menghindari malapetaka ini. Ada kemungkinan besar untuk menenangkan laut bawah tanah di masa depan. Raja Naga akan selamanya mengingat sejarah Benua Tianze kita dan disembah oleh orang-orang di dunia. Komandan tertinggi Federasi melangkah maju dan mengumumkan perintah. Raja Naga dari Istana Naga telah sepenuhnya memasuki Benua Tianze dan memasuki area terang ini. Panen kali ini tidak buruk. Di laut bawah tanah, Wang Xian melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Mayat dari 5 Raja Dewa yang abadi dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 5 Raja Dewa yang abadi untuk Istana Naga setelah dibunuh. Selain harta karun di cincin interspatial mereka, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 5 hingga 6 Raja Dewa tahap puncak untuk Istana Naga. Di antara mereka, Negara Dewa Abadi Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang, Wang Xian bersiap untuk membiarkan kepiting melahap mereka semua. Setelah dia melahapnya, dia benar-benar bisa mencapai tingkat Raja Dewa yang abadi. Ini bukan kekuatan tempur Raja Dewa Abadi, tetapi tingkat Raja Dewa Abadi. Pada saat itu, dengan kekuatannya, dia bisa bertarung melawan Dewa Abadi Dewa level 3. Lagi pula, dia bisa langsung melahap negara Dewa Abadi dari 2 Raja Dewa Abadi. Begitu kepiting benar-benar melangkah ke tingkat Raja Saleh yang abadi, si King Immortal bawah tanah akan dapat segera menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya, saya harus mencari tempat untuk Istana Naga. Karena saya telah memutuskan untuk menyatukan laut bawah tanah secepat mungkin, lokasi terbaik adalah wilayah tengah. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengeluarkan AI-nya dan melihat peta benua Tianze. Peta benua Tianze pada dasarnya terbagi 50% antara daratan dan lautan. Tentu saja, ini tidak termasuk lautan bawah tanah di bawah tanah. Mengapa saya tidak menempatkan Istana Naga di tembok perlindungan? Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Tembok perlindungan dianggap sebagai batas antara lautan dan daratan. Ada alasan penting mengapa Wang Xian mengumumkan pendirian Istana Naga dengan cara yang begitu megah. Itu untuk mempersiapkan pengumpulan sumber daya untuk Istana Naga. Klan Palu Api adalah pandai besi alami. Senjata yang mereka hasilkan bisa membawa banyak sumber daya ke Istana Naga. Selanjutnya, Feng Luan pandai memurnikan obat. Pil yang dia sempurnakan juga bisa membawa sumber daya yang sangat besar ke Istana Naga. Peningkatan Istana Naga akan bergantung pada Istana Naga itu sendiri. Dengan cara ini, itu tidak akan menyeret Wang Xian ke bawah dan bahkan bisa memberinya makan kembali. Itu ada di dasar laut di depan tembok perlindungan. Wang Xian segera memutuskan untuk terbang menuju lokasi tembok perlindungan. Setelah kekuatannya meningkat, kecepatannya jauh lebih cepat. Selain itu, dia tidak perlu khawatir bertemu monster laut bahkan jika dia berteleportasi. Di seluruh lautan bawah tanah, kecuali beberapa Raja Saleh yang abadi berkumpul bersama, tidak akan ada masalah. Saat Wang Xian terbang menuju tembok perlindungan, seluruh benua Tianze berada dalam kekacauan. Raja Naga memimpin 6 bawahannya untuk membunuh Raja Dewa Langit, Raja Dewa Pedang, dan bahkan 3 Raja Dewa dari Heaven Beast Corporation. Semua orang jelas tentang ini. Kematian Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang mewakili penurunan total kota di langit dan domain pedang. 2 raja yang saleh dari Istana Naga membawa orang-orang mereka dan terbang menuju kota di langit dan wilayah pedang. Kedatangan kedua Raja Dewa tidak membunuh yang tidak bersalah. Namun, semua dewa-dewa dan harta yang terbunuh di kota langit diambil oleh Istana Naga. Tidak ada yang berani mengambil keuntungan dari situasi ini. Ini karena mereka seperti semut di depan para Raja Dewa. Kemudian, pemerintah federasi mengirim orang untuk menghubungi 2 Raja Dewa Istana Naga, berharap mereka tidak akan sepenuhnya menghancurkan kota langit dan wilayah pedang. Mereka juga berjanji untuk memberikan 50% pajak kota di langit dan domain pedang ke Istana Naga di masa depan. Adapun kota di langit dan wilayah pedang, mereka akan diambil alih oleh federasi. Jika monster laut menyerbu kota di langit dan domain pedang di masa depan, Istana Naga akan membantu menjaganya. Wang Xian secara alami menyetujui hal yang begitu baik setelah dia menerimanya. Dia akan bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang mengerikan tanpa membayar apapun.
Wang Xian secara alami senang melihatnya. Oleh karena itu, dia tidak memerintahkan Aoki Tian dan yang lainnya untuk menghancurkan kota di langit. Semua orang di kota di langit dan domain pedang menghela nafas lega ketika mereka menerima berita itu. Ini adalah hal terbaik untuk mereka. Mereka tidak harus pindah. Mereka masih memiliki perlindungan Istana Naga di masa depan. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Ini dia, di dasar laut 100 km jauhnya dari tembok perlindungan. Wang Xian, Ao Xingmu, dan yang lainnya berdiri di dasar laut yang dalamnya lebih dari 100 juta kilometer. Mata mereka mengamati sekeliling mereka. Berdengung. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Gambar hantu Istana Naga muncul di belakangnya. Gambar pantom perlahan terwujud. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, sebuah Istana Naga dengan keliling lebih dari 1000 km muncul di depan mereka. Gerbang naga yang megah dan jarum penenang lautan yang menjulang tinggi. Aura yang luas. Akhirnya aku menemukan pijakanku di negeri yang megah ini. Wang Xian memandang Istana Naga di depannya dan tersenyum. Berdengung, berdengung. Saat ini, kabar baik datang dari lempengan batu komunikasi di tangan Wang Xian. Kerajaan abadi Raja Dewa Langit dan Raja Dewa Pedang telah ditemukan. Sulit menemukan kerajaan abadi yang tersembunyi di celah kosong. Namun, keduanya telah terbunuh. Melalui aura mereka, mereka dapat menemukan lokasi kerajaan abadi mereka. Ini adalah efek dari formasi arai. Wang Xian telah menggunakan formasi susunan untuk memberi mereka lokasi kasar. 5 mayat Raja Abadi, 2 kerajaan abadi, dan ribuan kerajaan abadi. Kekuatan Istana Naga kali ini akan menerima dorongan besar. Wang Xian tersenyum. Kali ini, ras naga melahap Ao Crab akan menerima dorongan besar. Dengan perkiraan paling sedikit, kekuatan tempur puncak Dewa Istana Naga bisa mencapai hingga 100. Termasuk dirinya sendiri, kekuatan tempur Dewa Ilahi bisa mencapai 13. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah untuk meningkatkan. Kepiting Ao, bersiaplah untuk melangkah ke alam dewa-dewa yang abadi. Wang Xian menggeram dengan suara rendah, suaranya bergema di seluruh Istana Naga. Ini buruk, Ketua. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada 3 kepala eksekutif grup binatang buas surga kita yang sedang menuju ke benua Tianze. Saat ini, di planet yang jauh. Seluruh planet didominasi oleh teknologi, dan banyak bangunan logam berkilau menjulang ke langit. Di langit, bahkan ada banyak bangunan logam terapung, dan seluruh dunia dipenuhi dengan fantasi. Dan di sebuah ruangan di atas binatang baja besar yang berukuran lebih dari 100 km. Binatang baja, binatang raksasa sejati, memiliki penampilan binatang luar angkasa yang menakutkan dan ganas, dan dari jauh, itu menakutkan. Ini adalah bangunan mengerikan yang terbuat dari logam, dan itu juga merupakan sarang dari Heavenly Beast Corporation. The Heavenly Beast Corporation dianggap sebagai kekuatan kelas 3 di wilayah ini. Namun, bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat keempat atau kelima, itu masih merupakan salah satu dari 100 miliar planet teratas di wilayah ini. Di dalam kepala raksasa baja itu, seorang lelaki tua memasuki kantor ketua untuk melapor dengan panik. Oh, ada perbedaan besar antara bagian dalam dan bagian luar binatang raksasa itu. Rerumputan ilahi dan pohon ilahi yang tak ternilai harganya ditanam di dalamnya. Seorang lelaki tua sedang duduk di kursi tulang binatang. Saat mendengar laporan bawahannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia langsung berdiri. Apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya di benua Tianze? Pria tua itu berdiri dan bertanya dengan ekspresi yang agak jelek. Seorang raja yang saleh disebut sebagai ketua. Hal seperti itu benar-benar aneh di bumi di masa lalu, tetapi tidak jarang di negeri yang megah ini. Tanah yang megah menciptakan banyak jenis peradaban. Orang yang bertanggung jawab untuk menghubungi ketiga bos tidak memiliki kontak untuk waktu yang lama, jadi mereka pergi ke benua danau surga untuk menyelidiki. Pada akhirnya, mereka menerima kabar bahwa ketiga bos itu terbunuh. 3 bos terbunuh. Benua danau surgawi yang puni memiliki paling banyak 5 raja saleh yang abadi, bagaimana kepala Liu dan yang lainnya bisa dibunuh? Mungkinkah itu skema benua danau surgawi, dengan sengaja memikat mereka untuk membunuh mereka? Apakah mereka berani? Di depan tulang binatang Raja Dewa Abadi, ketua perusahaan binatang surgawi berdiri di sana dengan ekspresi muram, menggeram dengan suara rendah. Niat membunuh yang tebal melonjak dari tubuhnya. 3 Raja Dewa Abadi telah jatuh, ini merupakan pukulan besar bagi seluruh perusahaan binatang buas surga mereka. Seluruh perusahaan mereka hanya memiliki selusin Raja Dewa yang abadi. Setiap Raja Dewa telah menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk dipelihara. Bos, ini adalah video dari AI benua Tianze.
Bawahan yang datang melapor juga menyerahkan seorang pemain dengan ekspresi jelek. Ketua Heavenly Beast Corporation menerimanya dan segera membukanya. Ketika dia melihat adegan di video tersebut, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Peng! Telapak tangannya menghantam meja dengan keras. Brengsek! Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan marah. Tatapannya tertuju pada ketujuh sosok dalam video tersebut. Ekspresinya sangat jelek. Berdengung. Dia mengetuk ai di tangannya, dan sosok itu langsung menghilang. Ketua, mengapa Anda memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? Segera, 5 sosok masuk ke sebuah ruangan mewah yang terletak di monster baja raksasa dan berkata kepada lelaki tua itu. Liu Tua dan 2 lainnya yang pergi ke benua Tianze telah jatuh. Ketua grup binatang surgawi berkata dengan wajah muram. Apa? Mereka berlima berhenti dan tampak terkejut. Bagaimana mungkin Liu Tua dan yang lainnya? Seorang pria parubaya membuka matanya lebar-lebar. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ketua Heaven Beast Corporation segera memutar video di otak benua Danau Surga. Video direkam dari kemunculan mereka hingga mereka terbunuh dalam waktu lebih dari 5 menit. Kaisar Dewa Langit dan Kaisar Dewa Pedang dari benua Tianze sama sekali tidak mengetahui kekuatan lawan mereka, mengakibatkan Liu Tua dan yang lainnya sekarat. Ketua Heaven Beast Corporation meraung pelan. Jika mereka berdua masih hidup, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sungguh pembunuhan yang mengerikan. Apakah ini formasi susunan? Ini benar-benar dapat menjebak Kaisar Dewa yang abadi. Formasi susunan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Paviliun Binatang Magus. Kelimanya melihat rekaman itu, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Ketua, meskipun mereka hanya level 1 yang abadi, ada total 7 dari mereka, bersama dengan 2 pembunuh aneh, mereka tidak mudah dihadapi. Seorang lelaki tua duduk perlahan, ekspresinya berubah saat dia berbicara. Mereka tidak mudah untuk dihadapi, bahkan jika kita menggunakan semua kekuatan kita, tidak mudah untuk menghancurkan mereka semua. Seseorang di sampingnya mengangguk setuju. 7 Raja Saleh yang abadi, bahkan jika mereka hanya berada di peringkat 1, masih merupakan kekuatan yang cukup besar. Kekuatan Heavenly Beast Corporation mereka jauh lebih kuat dari kekuatan ini, tetapi mereka tidak percaya diri untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Raja Dewa yang tidak dapat mati sangat sulit untuk dibunuh, terutama karena musuh memiliki 2 pembunuh aneh. Jika mereka tidak bisa memusnahkan musuh dalam satu gerakan, mereka akan berada dalam masalah besar di masa depan. Terutama para pembunuh itu. Jika mereka berurusan dengan perusahaan binatang surgawi di masa depan, perusahaan binatang surgawi akan berada dalam masalah besar. Jelas tidak mungkin mengirim orang untuk menyerang mereka secara langsung. Namun, bagaimana mungkin perusahaan binatang surgawi rela membiarkan 3 Raja Saleh dari perusahaan binatang surgawi mati di sana? Seluruh Heavenly Beast Corporation hanya memiliki 18 Raja yang saleh, dan mereka telah kehilangan 1/6 dari mereka. Ketua, apakah ada informasi tentang benua Tianze? Seorang penatua bertanya. Ini bisa terhubung ke ai benua Tianze. Ketua grup binatang buas melemparkan ai, sedikit mengernyit. Untuk sesaat, seluruh ruangan terdiam, semua orang melihat informasi yang dicari penatua. Kemungkinan balas dendam tidak tinggi, jika kita melawan mereka sampai mati. 2 pembunuh misterius lainnya adalah masalah besar, ke-7 Raja Dewa yang abadi sedikit merepotkan. Namun, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Kita hanya bisa membalas dendam. Sebaiknya jangan biarkan pihak lain menyerang kita. Orang tua yang mengendalikan ai berkata sambil melihat informasi tentang benua Tianze. Melanjutkan, Ketua Grup Binatang Surga memberi isyarat kepadanya. Istana Naga yang membunuh Ketua Liu dan 2 lainnya akan mengumumkan pendiriannya 3 hari kemudian. Pada saat itu, semua kekuatan dan prajurit di benua Tianze mungkin akan menuju. Pada saat itu, kita akan tahu di mana sarang pihak lain, namun itu tidak berarti bahwa negara abadi mereka ada di sana. Menurut informasi di ai mereka, ada 15-16 monster laut kaisar yang abadi di lautan mereka, dan bahkan mungkin ada makhluk level 2 yang abadi di antara mereka. Namun, beberapa dari mereka tidak menyukai lingkungan hidup di atas dan berlindung, menyerang manusia. Namun, Istana Naga dibangun di lautan bawah tanah, ini adalah kesempatan, kita dapat menarik monster laut yang tidak bisa mati untuk menyerang Istana Naga. Saat lelaki tua itu berbicara, dia melihat ke orang-orang di sekitarnya dan mengungkapkan rencananya. Lebih dari 10 monster laut abadi menyerang mereka. Kita tidak bisa menghancurkan mereka. Seorang lelaki tua botak mengerutkan kening. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, yang ideal bagi mereka adalah kehilangan beberapa raja yang abadi,
yang terbaik adalah dua pembunuh misterius mati. Selama mereka mati, kelompok binatang surgawi kita dapat menyerang mereka secara langsung. Kita tidak takut mereka membalas dendam. Penatua segera berkata, peluang memusnahkan pihak lain sangat kecil. Metode Old Hong bisa dilakukan, tapi kita harus siap. Jika pihak lain benar-benar menderita kerugian besar, kita bisa langsung menyerang. Dengan membuat laut bawah tanah di benua itu menjadi serangan monster laut raja yang saleh, kita dapat menggunakan fragmen hukum tanpa pemilik untuk menariknya. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah mengandalkan monster Raja Lembah Langit untuk membujuk monster yang sunyi untuk menyerang. Mereka yang berani membunuh perusahaan binatang buas surga kita harus membayar mahal. Jika kita tidak bisa menghancurkan mereka kali ini, akan ada lain kali. Ketua Heaven Beast Corporation segera memutuskan sambil meraung dengan ekspresi muram. Tidak perlu terburu-buru untuk berurusan dengan musuh seperti itu. Mereka lebih lemah dari kita sejak awal. Jika kita tidak dapat menemukan peluang dalam 10 tahun, maka mari kita tunggu 100 tahun. Suatu hari, kita akan dapat sepenuhnya menghancurkan mereka. 5 lainnya mengangguk dengan dingin. Jika bukan karena takut mempengaruhi bisnis Heaven Beast Corporation, mereka tidak akan begitu khawatir. Namun meski begitu, pihak lain harus membayar mahal. Untuk ini, mereka tidak ragu untuk menggunakan hewan peliharaan pertempuran terkuat mereka dari Heaven Beast Corporation, Sky Valley King Beast. The Sky Valley King Beast adalah Pet Battle God King level 2 yang abadi. Itu juga hewan peliharaan pertempuran terkuat dari Heaven Beast Corporation mereka. Binatang sepi bisa berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Mereka yakin bahwa mereka bisa membuat semua dewa abadi Raja Monster Laut di serangan laut bawah tanah. Lagi pula, wilayah Istana Naga berada di laut bawah tanah. Jika di darat, cara ini tidak akan berhasil. Serahkan masalah ini pada Kepala Bei. Ketua Heaven Beast Corporation melihat ke sesepuh tertua dan berkata, kehidupan Iblis Utara The Heavenly Beast Corporation, orang terkuat kedua di Heavenly Beast Corporation, juga pemilik dari Sky Valley King Beast. Dia akan menangani masalah ini dan tidak akan ada masalah. Istana Naga akan dibuka dalam 3 hari. Kepiting Ao dan yang lainnya seharusnya bisa menyelesaikan pemutakhiran. Di Aula Raja Naga di Istana Naga Laut Bawah Tanah, Wang Xian duduk di singgasana naga dan memandangi anggota Istana Naga di depannya. Di belakangnya, ada lebih dari 20 buah di pohon leluhur. Masing-masing mengandung kilau magis. Raja Naga, diperkirakan akan ada banyak orang yang datang dan memberikan hadiah. Setidaknya 100.000 orang. Kami telah mengatur perjamuan di gerbang timur Istana Naga. Kata Perdana Menteri Gui dari bawah. Karena mereka telah mengundang beberapa pembangkit tenaga listrik dari benua Tianze, mereka secara alami harus siap. Ini juga untuk membuka jalan bagi klan Palu Api untuk menjual senjata mereka di masa depan. Ya, tidak apa-apa. Selain itu, Aoki Tian dan Aoki, kalian memimpin anggota Istana Naga untuk membersihkan monster laut di sekitarnya. Ini untuk mencegah monster laut datang dan mengganggu kita. Wang Xian mengangguk dan memerintahkan Aoki Tian dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Aoki Tian dan yang lainnya segera mengangguk dan memimpin anggota Istana Naga untuk terbang ke sekitarnya. Setelah Ao Kepiting dan yang lainnya ditingkatkan, mereka dapat membersihkan monster laut di laut bawah tanah. Jika mereka dapat melahap semua monster laut tingkat raja yang abadi di laut bawah tanah, level mereka dapat ditingkatkan 1 tingkat. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat ke kolam transformasi naga di belakangnya. Setelah laut bawah tanah diurus, Istana Naga akan memasuki langit berbintang yang cerah ini. Mereka akan bersaing dengan iblis, manusia, binatang buas, dan binatang luar angkasa serta robot. Kudengar Raja Naga telah membangun pangkalan yang kuat di laut bawah tanah. Ini terlalu kuat. Kami takut monster laut menyerang kita di darat, tetapi Raja Naga telah menempatkan Istana Naga di laut bawah tanah. Hahaha, Istana Naga memiliki 7 kaisar abadi, Istana Naga memiliki kemampuan. Kali ini ketika istana dibuka, aku akan mengikuti kakekku untuk melihatnya, aku akan mengambil fotomu. Aku bahkan belum pernah ke laut bawah tanah tingkat 5, aku benar-benar ingin melihatnya, kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Saya mendengar bahwa Istana Naga berada di tingkat terendah dari laut bawah tanah di depan tembok perlindungan, lebih dari 100 juta kem di bawah laut. Sementara anggota Istana Naga sedang mempersiapkan acara tersebut 3 hari kemudian, diskusi tentang Istana Naga berlangsung di otak benua Tianze. Pertempuran kemarin telah membuat seluruh benua Tianze mendidih. Semua orang sangat menghormati Raja Naga. Semua orang ingin tahu tentang Istana Naga dan ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Namun, banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana.
Istana naga akan dibuka 3 hari kemudian. Hanya ahli alam dewa master atau ahli alam dewa utama yang memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Setiap orang juga dapat memperkirakan bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke benua Tianze akan pergi ke sana untuk mengungkapkan niat baik mereka. Lagi pula, Istana Naga sekarang adalah kekuatan terkuat di seluruh benua Tianze. Bahkan sekarang, orang-orang dari wilayah langit misterius dan tanah teknik pertempuran bukanlah tandingan Istana Naga. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sementara seluruh benua Tianze berbicara tentang Istana Naga, seorang lelaki tua berdiri di atas binatang raksasa di langit di atas benua Tianze dan melangkah ke wilayah benua Tianze. Waktu sangat penting. Tiangu, carilah aura dari spesies yang serupa. Orang tua itu memegang otak dan menepuk tubuh Tiangu King Beast. Orang yang datang secara alami adalah seseorang dari Heaven Beast Corporation. Satu manusia dan satu binatang buas, mereka berdua adalah eksistensi Raja Abadi level 2. Auman mengaum. Tiangu King Beast meraung rendah. Monster laut bawah tanah adalah binatang buas yang sunyi. Mereka bisa merasakan satu sama lain ketika mereka dari spesies yang sama. Apalagi saat mereka dekat, mereka bisa merasakan wilayah pihak lain. Kesadaran domain binatang buas sangat kuat. The Sky Valley King Beast sedikit membengkak, panjangnya sekitar 3.000 meter, mengguncang tubuhnya dan segera terbang ke laut bawah tanah. AI benua Tianze mencatat lokasi umum dari 4 dewa monster laut raja yang abadi. Selama kita menemukan mereka, dengan kemampuan Sky Valley, kita dapat menemukan binatang buas lainnya, adapun berapa banyak yang bisa kita tarik, kita tidak yakin. Namun, Istana Naga pasti akan membayar harganya. HMPH, ini baru permulaan. Orang tua itu menyaksikan Tiangu King Beast memasuki lautan. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju dinding perlindungan. Dia harus menentukan lokasi yang tepat dari Istana Naga di lautan sebelum tembok perlindungan. Kalau tidak, jika dia tidak tahu lokasi persisnya, monster laut tidak akan tahu kemana harus menyerang. Mengaum. Waktu berlalu dengan lambat. Di lautan laut bawah tanah, seekor binatang buas raksasa datang ke suatu tempat di laut bawah tanah dan mengeluarkan raungan rendah. Mengaum. Segera, monster mengerikan sebesar piton laut keluar dari rumput laut dan menjulurkan kepalanya yang ganas. Mengaum. Raja lembah langit menatap monster laut di depannya dan meraung rendah lagi. Mengaum. Monster laut yang terlihat seperti piton laut merespon. Dua keberadaan yang menakutkan itu berbicara perlahan dengan cara ini. Segera, piton laut mengikuti binatang raksasa yang kembung itu dan terbang ke arah lain. Kenapa banyak sekali monster laut di daerah kita hari ini? 2 hari kemudian, Aoyasha dan yang lainnya dari Istana Naga berpatroli di area dalam jarak puluhan juta kilometer. Yang mengejutkan mereka adalah hari ini, monster laut di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Orang harus tahu bahwa dalam 2 hari terakhir, pemimpin Ao dan yang lainnya telah memimpin divisi Guntur untuk membunuh semua monster laut di sekitarnya, dan hari ini, ada lebih banyak lagi. Dan bahkan ada dewa-dewa tertinggi, itu adalah kejutan besar. Namun, meski mengejutkan, Ao Yaksa dan yang lainnya dengan cepat membunuh monster laut yang mereka temui. Radius lebih dari 1000 kilometer, apakah ini negara abadi Kaisar Dewa? Di mana 6 lainnya disembunyikan? Hehe, Istana Naga telah mengumumkan pembentukan laut bawah tanah, maka aku ingin melihat tempat ini dihancurkan oleh binatang buas hari itu, sungguh menarik. Sudut mulutnya meringkuk. Ketua Bei, bagaimana kabarmu? Saat ini, 5 siluet perlahan muncul di belakangnya. Apakah mereka di sini? Sudah selesai, Tiangu King Beast telah membujuk semua monster laut abadi, total 15,1 tingkat abadi 2. Awalnya banyak monster laut abadi tidak ingin menyerang manusia, tetapi pihak lain telah menggali kubur mereka sendiri dan membangun sarang mereka di laut bawah tanah, menyinggung semua monster laut, tempat ini tidak akan ada lagi besok. Kepala Bei tua melihat siluet di belakangnya dan tersenyum sambil berkata, jika kita beruntung besok, kita bisa membunuh mereka semua. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Melihat situasi besok, terutama 2 pembunuh aneh itu. Jika kita 100% yakin bahwa kita dapat membunuh mereka, kita dapat mengambil tindakan. Jika tidak, cobalah untuk tidak mengambil tindakan. Kepala Bei berkata kepada yang lain. Itu Kepala Bei. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Sisanya mengangguk dan menatap Istana Naga megah di dasar laut dengan mata berbinar. Di mata mereka, Istana Naga yang luas ini hanyalah reruntuhan. Berdengung, mereka berenam menyapu pandangan mereka ke bawah dan perlahan menghilang dari tempat itu. Semuanya bergantung pada hari esok. Raja Naga, Kepiting Ao dan yang lainnya telah maju.
Saat ini, di Istana Naga di bawah, Perdana Menteri Gui melapor ke Wang Xian dengan wajah penuh kejutan. Pada hari ketujuh bencana, tidak ada awan di langit di atas lautan. Sinar matahari menyinari permukaan lautan, membuat seluruh permukaan lautan tampak berkilauan. Aku ingin tahu seperti apa Istana Naga Raja Naga itu. Raja Naga dan yang lainnya juga sangat kuat karena mereka berani menempatkan Istana Naga di lautan di depan tembok perlindungan kita. Kamu harus tahu bahwa monster laut akan menyerang dari sini setiap kali ada bencana, dan Istana Naga pasti akan menanggung bebannya. Jika Istana Naga benar-benar bisa menenangkan lautan bawah tanah, itu bagus sekali, kita bisa memasuki lautan bawah tanah untuk bermain. Di tembok perlindungan, lebih dari 100.000 orang berkumpul, kebanyakan dari mereka berusia paruh baya dan tua. Beberapa pemuda di samping pria paruh baya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Pergi ke kediaman Kaisar Dewa yang abadi, ini adalah hal yang sangat mengasyikkan. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mengejar Raja Naga. Bagaimana jika aku menyusulnya? Aku merasa seperti merindukan kehidupan keduaku. Jangan pikirkan itu. Ketika aku mengirim pesan pribadi ke Raja Naga tidak membalasku. Itu terlalu sulit bagiku. Wow, kamu benar-benar mengirim pesan pribadi ke Raja Naga, Huff. Di kursi ahli wilayah langit yang misterius, 50 hingga 60 wanita berkumpul bersama, mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan kegembiraan seperti yang mereka katakan. Hehe, seorang wanita tua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata gadis itu. Saat itu, wanita tua itu memimpin sekelompok gadis untuk memperkenalkan mereka kepada mantan Raja Naga, tetapi gadis-gadis itu masih tidak mau. Sekarang, mereka menyesalinya. Siapa sangka pemuda dari wilayah langit misterius, yang telah bergabung dengan mereka saat itu, sekarang lebih kuat dan lebih kuat daripada wilayah langit misterius. Semua ahli dari benua Tianze kita ada di sini. Guru memiliki banyak wajah. Tidak jauh dari mereka, semua gadis dari kelas 1 Akademi Langit yang misterius melihat sekeliling dengan sedikit rasa bangga di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat untuk datang, tetapi karena mereka adalah murid dari Raja Naga. Identitas ini saja sudah cukup. Selain itu, Raja Naga juga meminta mereka untuk datang, yang membuat para gadis sangat bangga. Seseorang datang dari laut di depan. Pada saat ini, ratusan sosok terbang ke arah mereka. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka, dan wajah mereka penuh martabat. Semuanya, kami adalah Departemen Pertahanan Naga dari Istana Naga, tolong ikuti kami. Ao Yecha melirik mereka semua dan berkata, "Oke, ayo pergi." Xuan Tianzi dan Mo Hen mengangguk di depan dan mengikuti di belakang mereka. Berdengung, ratusan dewa penjinak laut tingkat Dewa Yaksa melambaikan energi mereka dan menutupi semua orang, terbang menuju kedalaman laut bawah tanah. 3 ahli tingkat dewa-dewa puncak, dan 3 ahli tingkat dewa-dewa puncak dari Istana Naga. Beberapa ahli merasakan kekuatan mereka dan sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat para dewa puncak ini sebelumnya. Dengan kata lain, Istana Naga jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jarak lebih dari 100 juta kilometer tidak terlalu dekat. Mereka berteleportasi beberapa kali dan tiba di atas Istana Naga 10 menit kemudian. Apakah ini bagian terdalam dari laut bawah tanah? Apakah bangunan besar yang memancarkan sinar 7 warna seperti di dalam mimpi adalah Istana Naga? Luar biasa, ada Istana Naga yang menjulang tinggi dengan lebar ribuan kilometer di dasar laut bawah tanah. Semua orang memandangi Istana Naga di bawah dengan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya banyak ahli tingkat penguasa abadi datang ke bagian terdalam dari laut bawah tanah. Sekarang Istana Naga telah langsung membangun markas mereka di sini, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Selamat datang di Istana Naga. Perdana Menteri Gui mendatangi mereka dengan senyum di wajahnya dan memberi isyarat kepada mereka. Wang Xian berdiri di pintu masuk gerbang timur gerbang naga dan memandangi sekelompok orang yang datang dengan senyum di wajahnya. Haha, teman mudaku Wang Xian, ini benar-benar mengejutkan. Hanya dalam 3 hari, kamu benar-benar membangun markas sebesar itu di dasar laut bawah tanah. Zhan Famohen menatap Wang Xian dan tertawa terbahak-bahak. Aku baru saja memindahkan istana lain ke sini. Semuanya, silakan masuk. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar mereka memasuki Istana Naga. Baiklah, wajah Xuan Tianzi penuh senyum saat dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke Istana Naga. Sungguh energi spiritual yang kaya. Ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari formasi pengumpulan roh yang dibuat oleh leluhur kita. Ketika semua orang memasuki Istana Naga,
wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Mereka melihat bangunan besar di depan mereka dan merasakan energi spiritual yang sangat padat. Mata mereka terbuka lebar. Semuanya, tolong lewat sini. Wang Xian berjalan di depan dan memberi isyarat kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Sungguh sikap yang murah hati. Tak jarang terlihat bangunan keraton dengan radius lebih dari 1000 kilometer. Namun, Xuan Tianzi dan Mo Hen dikejutkan oleh energi spiritual yang kaya di dalamnya. Sepertinya teman kecil Wang Xian pasti telah menerima warisan dari Kaisar Langit. Xuan Tianzi berpikir sendiri. Semuanya, ini adalah tempat yang sederhana. Silakan duduk. Wang Xian membawa mereka ke suatu tempat untuk menerima tamu. Tempat ini baru saja dibangun belum lama ini dan akan digunakan untuk menerima tamu di masa mendatang. Raja Naga, kamu tidak harus bersikap sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berada di sini. Benar, benar, merupakan kehormatan bagi kami untuk berada di sini. Semua orang tersenyum ketika mereka berbicara. Alasan mengapa kami mengundang pembangkit tenaga listrik dari benua Tianze ke sini hari ini adalah pertama untuk mengenal satu sama lain. Kedua, ini terutama demi Istana Naga kita. Istana Naga kami sedang bersiap untuk mendirikan toko senjata di benua Tianze di masa depan. Tolong jaga kami baik-baik. Juga, kami akan menyiapkan beberapa senjata kali ini. Jika ada yang tertarik, kami akan menjualnya dengan harga 90% dari harga pasar. Juga, mengenai hewan perang Istana Naga kami akan menyediakan sejumlah besar hewan peliharaan perang tingkat dewa di masa depan. Kami harap Anda juga merawat mereka dengan baik. Wang Xian bertukar beberapa kata sederhana dengan orang-orang dari benua Tianze sebelum dia memesan makanan. Semua daging dari monster laut di puncak alam dewa ilahi sangat bermanfaat bagi para ahli dewa biasa. Setelah itu, anggota klan Firehammer membawa lebih dari 1000 senjata. Sekarang klan Firehammer telah menguasai formasi susunan yang diberikan oleh formasi surga, mereka telah memperoleh peningkatan besar dalam aspek pembuatan senjata. Senjata yang diproduksi sekarang adalah harta langka untuk dewa ilahi yang abadi. Lebih dari 1000 senjata dibawa, menyebabkan kehebohan. Ini menyebabkan beberapa ahli menjadi iri. Senjata yang bagus jelas merupakan kehidupan kedua seorang kultivator. Daging monster laut dewa tingkat puncak yang mahal bisa dimakan dengan santai, dan senjata bisa dibeli satu persatu. Dapat dikatakan sangat harmonis. Banyak orang sulit membayangkan bahwa suatu hari mereka akan begitu riang di dasar laut bawah tanah. Ini adalah impian seumur hidup banyak senior. Hehe, ini cukup meriah. Saya harap akan seperti ini lain kali. Mereka mungkin akan merasa putus asa selanjutnya. Hahaha. Sementara orang-orang di Istana Naga berbicara dan tersenyum, 6 sosok berkedip di langit. Monster laut yang mengerikan menyerbu ke arah mereka dari semua sisi Istana Naga. Senior Xuan Tianzi, buah ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih telah merawatku selama ini. Di Istana Naga Laut Bawah Tanah, Wang Xian dan Xuan Tianzi duduk di depan dengan teknik pertempuran mereka, Mo Hen. Wang Xian mengeluarkan buah itu dan menyerahkannya kepada Xuan Tianzi dengan senyuman di wajahnya. Selama periode waktu ini, Wang Xian sangat percaya pada karakter Xuan Tianzi. Sekarang, dia bisa melihat mengapa lengkungan surgawi dari formasi surga tidak mengambil Xuan Tianzi sebagai muridnya saat itu. Bakatnya terlalu buruk. Tentu saja, ini dari sudut pandang Wang Xian dan Dewa Surgawi dari formasi surga. Sebelumnya, Wang Xian telah memberi Xuan Tianzi cukup banyak formasi susunan. Formasi susunan ini semuanya direkam oleh formasi Celestial Tirk of Heaven. Namun, dia masih tidak dapat menembus belenggu dan mencapai Raja Abadi tingkat 2. Ini menunjukkan bahwa bakatnya setara. Jika dia mengkonsumsi buah embrio normal, dia bisa mencapai level Magus Agung dan menstabilkan puncak alam semesta. Tentu saja, ini juga bergantung pada keberuntungannya sendiri. Xuan Tianzi sedikit terkejut saat melihat buah yang diserahkan Wang Xian. Saat dia merasakan energi menakutkan dari buah itu, matanya sedikit melebar. Meneguk, apa buah apa ini? Kenapa aku merasa seperti pikiranku 10 kali lebih jernih saat aku menciumnya? Di satu sisi posisi, tinta metode perang menandai dua mata cahaya tatapan. Wajah Xuan Tianzi juga penuh kejutan, bibirnya sedikit bergerak. Melaporkan Raja Naga, sejumlah besar monster laut menyerang dari semua sisi Istana Naga kita. Pada saat ini, hari Aoki-Aoki sosok mereka sangat terbang, meraung keras. Hah? Wang Xian sedikit tertegun, semua orang di sekitar juga tertegun, buru-buru berdiri. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini,
raungan menakutkan datang dari segala arah. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, semua orang bisa merasakan gelombang arus air yang mengerikan melonjak ke arah mereka. Arus air. Sangat sulit bagi air laut untuk melonjak di dasar laut yang dalamnya ratusan juta kilometer. Bahkan pergerakan penguasa abadi di bawah level 3 terhalang di sini. Sulit dipercaya bahwa air laut melonjak. Oh tidak, monster laut macam apa yang berani menyerang kita? Istana Naga memiliki 7 Raja Abadi. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat sekeliling dengan kaget. Wang Xian sedikit mengernyit juga. Dia melambaikan tangannya ke arah langit. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, gambar pengintai Istana Naga muncul di depan mereka. Ada total 5 gambar. Itu adalah 4 sisi dan pemandangan udara. Bagaimana bisa ada begitu banyak monster laut? Ya Tuhan, lihat posisi di depan. Apa itu? Ada begitu banyak monster Dewa Raja Laut yang abadi. Saat gambar muncul di depan semua orang, wajah para ahli dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama para pemuda dan pemudi, wajah mereka semua pucat. Hanya dengan melihat gambarnya, mereka merasakan perasaan tercekik yang kuat. Sial, itu piton biru, itu ikan yang retak, itu binatang dermaga, dan Dewa Rakun berkepala 2 itu, Dewa Rakun berkepala 2 itu kemungkinan besar adalah eksistensi level 2 yang abadi. Mo Hen, yang sedang duduk di samping, tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia meraung dengan suara rendah. Sebanyak 16 dewa monster Raja Laut yang abadi, ada kemungkinan besar bahwa ada Raja Dewa tingkat 2 yang abadi, teman kecil Wang Xian, ini buruk. Ketika Xuan Tianzi melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah jelek saat dia meraung dengan suara rendah. Oman mengaum-mengaum. Kakak-kakak. Saat berikutnya, roar berlanjut. Penghalang hukum yang kokoh mengelilingi seluruh Istana Naga. Ini, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat ruang hukum yang menakutkan. Ruang hukum ini dapat menjebak dewa-dewa abadi dan mencegahnya diteleportasi ke negara dewanya sendiri. Bahkan melawan kaisar dewa dengan level yang sama, itu bisa sedikit mempengaruhinya. Lebih dari 10 kaisar abadi, sudah berakhir, kita harus segera melarikan diri. Beberapa dari mereka melihat pemandangan itu dan mendengar Xuan Tianzi dan yang lainnya, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Bahkan banyak dari dewa-dewa yang kekal dipenuhi dengan rasa takut. Raja Naga, kita harus pergi secepat mungkin, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Mo Hen teknik pertempuran berkata dengan sungguh-sungguh. Jika mereka mengungsi sekarang, mereka mungkin harus mengorbankan beberapa dari mereka. Mengapa semua monster di laut bawah tanah berkumpul di sini? Beberapa monster laut raja yang saleh tidak pernah menyerang manusia. Xuan Tianzi melihat ke tempat kejadian dan bersiap untuk memikirkan cara melarikan diri. 16 dari mereka, apakah semua monster laut di seluruh laut bawah tanah ada di sini? Wang Xian melihat pemandangan di tempat kejadian dan matanya berbinar. Raja Naga, bersiaplah untuk melarikan diri sekarang. Jika tidak, Mo Hen terus berbicara dengannya dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum dia sempat berbicara, Wang Xian memotongnya langsung dengan senyuman di wajahnya. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah. Dia berteriak pelan dan suaranya menyebar ke seluruh Istana Naga. Para murid Istana Naga ada di sini. Balasan segera datang dari 4 gerbang kota. Saat ini, Perdana Menteri Gui telah melakukan semua persiapan. Hadapi musuh. Wang Xian memerintahkan dengan keras. Itu Raja Naga. Anggota dari 4 Istana Naga langsung merespons dengan keras. Semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk pertempuran. Bunuh. Perdana Menteri Gui meraung dengan marah. Apa? Istana Naga sebenarnya bersiap untuk menghadapi musuh. Ini Istana Naga bukan tandingan begitu banyak monster laut. Oh tidak, Raja Naga terlalu gegabah. Dengan begitu banyak monster laut yang menyerang, bisakah mereka menahannya? Semua orang dari benua Tianze tercengang saat mendengar perintah Wang Xian. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ada total 16 dewa raja monster laut yang abadi, bagaimana mereka bisa menahannya? Namun, saat mereka berbicara, penghalang ruang hukum telah tiba di atas mereka, menyelimuti semua orang di dalamnya. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Dewa yang abadi yang bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi lebih pucat. Kita hanya bisa bertindak sekarang, semuanya bersiap menghadapi musuh. Ekspresi Xuan Tianzi sedikit berubah saat dia segera meraung. Ya, wajah semua orang mengungkapkan senyum pahit. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan hal seperti itu di sini di Istana Naga Raja Naga? Mungkinkah Istana Naga akan dihancurkan pada saat mengumumkan pendiriannya?
Senior Xuan Tianzi, Senior Mohen, jangan cemas. Semuanya, jangan panik. Duduk saja di sini dan tunggu. Wang Xian melihat kepanikan di wajah semua orang dan senyuman muncul di wajahnya. Dia segera menghibur mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat langsung ke pemandangan di depannya. Dalam adegan tersebut, Ao Crab sedang berdiri dengan tenang di depan gerbang timur Istana Naga. Dia adalah satu-satunya orang di sana. Dan di depannya adalah sisi dengan jumlah monster laut terbanyak. Pemimpinnya adalah Dewa Rakun berkepala dua yang tampaknya menjadi Raja Abadi tingkat 2. Ada 4 monster laut tingkat Raja Abadi di sekitarnya. Adapun monster laut tingkat penguasa Dewa Abadi, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. 2420.